Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya perlu dibetulkan. Jadi jawab salam itu bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Maka kita sebagai orang Islam, apalagi di lingkungan jamaah tabligh harus lebih menonjol itu, karena itu urusan pertama. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Total mutaromin alim ulama, para kiai wakil khusus nasional kiram, Ustadzina Haji Sudarman ingkang kawula mulyakaken, lan para jamaah ingkang boten saged kawula biji-biji asma kalimipun setunggal moko setunggal, insyaallah sedayanipun calon-calon penghuni swarga. Amin. Mari pada kesempatan pagi ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, yang apabila kita hitung itu Masya Allah banyaknya, sehingga sampai Allah itu menantang dalam Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu sekalian mau menghitung nikmat Allah, tidak ada habisnya. Karena apa? Karena banyaknya. Maka kalau kita mau bermuhasabah diri, mulai kita lahir hingga sekarang, ini sesungguhnya nggak cukup kalau kita ini hanya dengan alhamdulillah, kita hanya dengan sholat, nggak cukup untuk berterima kasih atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada. Mari kita hitung satu saja lah yang sederhana, nafas. Kalau kita datang ke rumah sakit, khususnya kalau kita itu masuk ke ICU, Masya Allah itu, baru kita melihat saudara kita yang sakit menggunakan tabung oksigen, napas bantuan. Saya tanya itu sehari semalam, napas bantuan itu sekitar 2.400.000. Coba kalau kita ini apa yang akan kau banggakan? Dengan kekayaan yang kita miliki, tidak ada apa-apanya. Apabila Allah mencabut sebagian kecil nikmat kita, di mana kita untuk mengembalikan nikmat itu kita butuhkan dengan materi. Habis apa yang kita miliki, sudah kering kerontang, tapi nikmat yang Allah berikan belum terbayar. Terus, mari kita tuh berpikir. Sering kita nggak berpikir karena nikmatnya hidup, sehingga melupakan siapa pemberi. Maka
maka tugas kita bersyukur. Sehingga Allah memberitahukan kalau kita mau bersyukur, insya Allah kita akan diberi tambahan nikmat yang luar biasa banyaknya. Tapi wala in kafartum, kalau sampai kamu wahai umat manusia tidak bisa berterima kasih atau menterengnya kufur nikmat, tunggu adzabillah syadid, siksaku bukan rahmat tapi ku Allah, karena itu firman Allah lasan berat sekali. Maka kita ini sering merasa kehilangan nikmat kalau nikmat itu telah pergi. Tidak usah jauh-jauh lah, mata kita itu kena belekan. Itu baru kita terasa betapa nikmatnya mata sehat. Kalau bokong kita wudhunan, ya kecil-kecil saja lah. Masya Allah itu, bokong kita wudhunan, duduk gak enak, tiduran gak enak, betul? Marilah yang ada ini kita syukuri dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Ini yang lebih penting. Lah wujud syukur yang seperti apa? Atau mahwa syukur? Apa sih syukur itu? Nanti wujudnya kayak apa? Kalau bahasa saya, mohon maaf ini bahasa saya, syukur itu menggunakan nikmat sesuai si pemberi, kehendak si pemberi nikmat. Saya ulangi, syukur itu menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Karena kita udah orang-orang dewasa, kebanyakan dan punya putra. Mungkin putra bapak ibu semua ini waktu sekolah mempunyai prestasi yang luar biasa. Karena punya prestasi, sebagai orang tua memberikan reward, ganjaran. Kemarin sekolahnya itu naik sepeda ontel. Karena anaknya pintar, diberi hadiah memberikan sepeda motor. Maunya apa? Supaya tidak lelah, ora kesel dengan naik sepeda motor. Waktu yang dijangkau lebih cepat. Namun apabila setelah diberikan sepeda motor itu ternyata prestasinya menurun, kira-kira orang tua kecewa kan? Kecewa. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Mengurangi nikmatnya. Namanya diambil, tidak hanya dikurangi, sepeda motornya dikunci, kembali seperti dulu, naik sepeda ontel. Kira-kira begitu. Sebetulnya kalau kita mau berpikir diri kita, kalau ada hadis walaupun itu katanya dhaif, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya sendiri akan tahu Tuhannya. Nah, ini saya mengambil perbandingan kita orang tua memberikan nikmat berupa reward, tetapi reward itu tidak mendatangkan kebaikan. Nah, itulah bagian tidak bersyukur. Tetapi dengan diberikan motor, ternyata sekolahnya semakin hebat, baktinya kepada orang tua semakin hebat,
insya Allah orang tua akan lebih memperhatikan lagi. Nah, hubungannya araf-bahu ini hanya badai, saya tidak menyamakan supaya kita jangan salah interpretasi. Nah, kalau kita ini memperhatikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gunakan untuk melakukan semua nikmat itu sesuai kehendak pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau tidak, ya tunggu saja. Inna adabi. Lah sementara apa yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur nikmat? Maka kita mengambil firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Apa? Banyaknya apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk ta'abud ilallah. Jadi tugas kita ini sebagai wujud syukur beribadah. Maka tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Sholat, puasa, haji itu bagian daripada ta'abud. Nah, ta'abud itu yang seperti apa? Mudah-mudahan ayat yang saya sampaikan ini tepat, sesuai janji kita, ikrar kita di hadapan Allah pada waktu kita sholat, yaitu setelah takbiratul ihram ada bacaan yang kita ucapkan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa ya hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah. Itu aja. Jadi bukan yang lain-lain, hanya karena Allah. Lillah. Nah, kalau hidup yang lillah kayak apa, insya Allah gampang. Nah sudah, hidup yang lillah karena Allah. Maka dipakai hidup ini untuk apa? Sholat yang kayak apa? Gampang, di awal takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Dengan berbagai gerakan yang telah ditentukan. Tetapi nusuk itu yang kayak apa? Nah ini sesungguhnya pekerjaan gampang, tapi kita sering tidak melakukan. Karena apa? Hati kita ini lepas dari Allah. Jangankan kita sedang makan, sedang sholat saja itu kita ini sering lepas dari Allah. Betul? Betul? Nah ini yang harus kita tata hati kita. Apa yang ngomong sudah begitu? Belum. Aku juga masih jelek. Maka yang saya sampaikan ya usikum wa nafsi. Aku nasihatkan pada Anda juga untuk diri saya. Mari bareng-bareng. Itu betul-betul sudah. Maka dari itu dalam melakukan hidup ini ya ta'abud terus, ka'anna katarohu. Kita ya merasa bahwa kita ini ada spion yang selalu memantau kita. Kalau bahasa imannya ada malaikat yang mencatat.
Kalau bahasa teknologinya ya ada CCTV. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan. Ini musuh. Maka harus semuanya kita tahu yang mudah kita karena apa? Karena apa itu yang kayak apa? Ya ini yang gampang diucapkan juga. Tapi angel lakon. Yaitu kita lakukan semua apa saja sing kira-kira. Tidak usah terlalu tinggi lah. Diri kita saja yang kira-kira. Kira-kira Gusti Allah ridho, kita jalankan. Kira-kira Gusti Allah orang ridho, kita tinggalkan. Tapi ya kadang-kadang Allah diajari SD. Tahu sama tahu. Ini kan problem juga. Ya kita lah manusia. Ini nusul. Jadi semua yang kita lakukan itu kalau sudah lillah, billah, wa fillah, ya itulah. Ini bab awal Al-Hikam, tulisan atau Ilah Sohibul Hikam Al-Iskandar. Ini cara dibahas kitab-kitab yang begini. Cara dibaca. Bahkan ada yang belum pernah melihat kitabnya. Harus dikaji. Wah itu kan bukan Quran, bukan hadis. Ya kalau kita cara berpikirnya begitu ya kapan kita maju? Pemikiran manusia tidak dihargai. Pemikiran manusia kita hormati, kita hargai, kita pakai dalam rangka takwa kepada Allah. Oleh karena itu kembali pada pokok persoalan. Jadi bagaimana kita ini dapat mewujudkan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku. Yaitu semua dilakukan hanya karena dilakukan dengan mengharap kita tinggalkan sing kira-kira Gusti Allah ora ridho. Baru kira-kira, apalagi yang jelas Allah tidak ridho. Kayak kira-kira aja sudah. Ini kira-kira kan pemikiran pribadi masing-masing. Kira-kira menurut saya mungkin berbeda sama panjenengan. Ini baru kira-kira. Apalagi yang jelas bahwa itu Allah tidak meridhoi. Ya gampang. Kita hanya sami'na wa ata'na. Itu aja. Orang mikir mampir mobil. Betul. Mampir mobil. Yang namanya mampir ki ya sedilu. Mobil ya sedilu, sak wedangan lah. Sak majikan. Itu enggak selamanya. Ya karena kita nikmatnya di dunia, kadang kita merasa ingin selamanya. Tapi yang ingin hidup selamanya, pada gilirannya ingin mati. Tidak percaya orang yang sudah tua itu tidak mati-mati. Ya ingin mati. Nah ini gabungan ibu, pengen mati mati. Jadi tidak ada yang namanya abadi, itu tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu. Ini paham nggak ini kira-kira bahasa begini? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan penjelasan yang seperti Mas Kiai Darman. Saya mendengar pemikiran. Jadi yang memang bidang saya untuk bagaimana pemikiran-pemikiran kita agar pikiran kita ini selalu meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang endingnya kita ini mati husnul khotimah, dikumpulkan di surga Allah bersama Rasul. Oleh karena itu, mari
kita tingkatkan. Ukhuwah kita tingkatkan. Tidak hanya ditingkatkan kita, dilem lah nek cara Jawane kowe. Sing betul-betul kita ini kalbun janub wahid. Betul. Tidak usah merasa kalau kita ini jadi pintu lalu menghina jendela. Orang kayak sepeda. Sepeda apa bisa sepeda? Apa Mbak? Pit. Sebagus pit kayak apa, semahal pit kayak apa, butuh pentil. Tahu pentil? Harganya berapa? 1.000. Ada harga. Jalur lagi KI. Nek orang butuh gue melintang cecek. Betul. Tetapi sepeda itu tetap butuh. Artinya kita hidupnya, ya ada yang menjadi cok masak, ada yang menjadi pemimpin, tapi kalau bujangan semuanya kita untuk menuju ke surga apa? Maka nanti kalau ada pentil yang belum ada di saat kita mau di surga Allah ya kita lapor pada Allah, pada malaikat. Ini kawanku mana ini? Tidak jenengan makin dari bilang pulau bersuara ya dicari. Ini kawanku rahmat kemana? Bilang sama malaikat. Matur konco kula rahmat karo Allah. Nuwun padosi supados kempal oleh kula perjuangan pun. Kenapa kok kamu mencari rahmat? Pada suatu subuh aku pernah mendengar nasihatnya, tausiahnya. Bagaimana pentingnya kita itu bersaudara. Bagaimana pentingnya kita menjadi manusia yang bisa syukur. Saya bisa begini, di antaranya ada nasihat begini, tausiah begini. Maka aku mohon malaikat cari saudaraku. Saudara kita saudara. Bab innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam dengan orang Islam itu satu saudara. Bukan teman. Bukan ikhwan dalam arti konco, tapi ikhwan dalam arti saudara. Maka kalbun janubah seperti satu bangunan. Insya Allah nanti malaikat akan lapor kepada Allah. Ada saudaranya kelompok jamaah tabligh dari Kemiri yang minta untuk mencari rahmat. Ini hanya sebagai gambaran ya, mudah-mudahan tidak sampai dicari. Tapi kalau ada saudara kita sampai nanti belum ketemu, tetap kita perjuangkan. Dan inilah pentingnya kita kumpul dengan orang-orang soleh. Bisa diterima. Paham? Ya, ya, mudah-mudahan dengan kuliah singkat di pagi ini membangkitkan semangat kita dalam perjuangan hidup, menggapai ridho Allah dalam rangka
Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Masya Allah. Mungkin ya inilah keterbatasan saya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk menggapai ridho Allah. Mari kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa lafukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.